Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nishanela Ayuning Davani dengan NIM 2310951017 dari kelompok 21 Praktikum Sistem Kendali. Ini saya akan mempresentasikan responsi modul 2, yaitu modul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem pemanas di bawah ini. Jadi diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, adapun bagian-bagian utama diagram blok seperti gambar yang pertama itu tuh merupakan garis sinyal atau yang menggambarkan arah aliran sinyal. Kemudian ada gambar yang kedua yang berbentuk kotak ini, itu tuh merupakan subsistem berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Nah, lalu ada yang berbentuk lingkaran dengan garis silang di tengahnya, itu tuh titik penjumlahan. Titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Jadi bisa di sini plus, minus, plus, 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 minus, minus, minus. Lalu yang terakhir ada, gambar terakhir ada titik percabangan. Nah, jadi titik percabangan itu bisa dua sinyal atau lebih. Selanjutnya, adapun contoh diagram blok sistem kendali itu sendiri seperti ini. Di sini kita bisa melihat garis sinyalnya. Dari sini garis sinyal hingga akhir. Lalu kita juga ada titik penjumlahan atau summing point. Di sini titik penjumlahannya ada plus dan minus. Di sini juga ada subsistem, jadi yang kotak-kotak merupakan subsistem. Lalu ada juga garis cabang. Nah, pada gambar kita juga bisa lihat dari gambar sistem pemanas tadi yang kotak-kotak ini merupakan subsistemnya. Terus di sini kita juga lihat ada titik penjumlahan. Terus di sini kita juga lihat uh, cabang atau branch point, titik cabang. Di sini juga ada terdapat garis-garis sinyalnya. Nah, jadi secara komponen penyusunnya, di sini kita punya set point SP, yaitu nilai acuan atau target suhu yang diinginkan. Nah, lalu ada pengurang atau komparator atau error detector, itu tuh menghitung selisih antara set point dan suhu aktual, serta menghasilkan sinyal kesalahan error yang akan diproses lebih lanjut. Lalu ada pengendali di sini, yaitu mengambil sinyal error dan menghitung sinyal keluaran kontrol CV. Bisa berupa sistem PID, on-off, atau lainnya untuk mengatur aktuator agar sudah mendekati set point. Lalu ada aktuator atau heating element, jadi mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi energi panas, di mana fungsinya untuk menaikkan suhu dalam oven. Lalu ada proses oven. Pada proses atau oven, yaitu proses utama yang dikendalikan yaitu pemanasan. Menerima panas dari elemen pemanas dan mengubah suhu udara di dalam oven. Lalu ada disturbance atau gangguan. Nah, jadi ini merupakan suatu faktor luar yang dapat mengaruhi suhu. Bisa dari lingkungannya ataupun temperaturnya. Lalu ada temperatur sensor atau sensor suhu, itu untuk mengukur suhu aktual dalam oven dan mengirimkannya kembali ke sistem kontrol atau feedback. Nah, feedback itu merupakan suatu sinyal aktual dari sensor digunakan oleh sistem untuk menyesuaikan kembali aksi kontrol berdasarkan kondisi terkini. Soal yang kedua, jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, blok diagram sendiri tadi kan merupakan tahapan tahapan kendali dari blok diagram tersebut. Blok kendali itu sendiri. Nah, jadi kita di sini ada mempunyai sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, jadi sistem kendali lingkar terbuka ialah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, umpan balik itu sendiri atau kita sebut feedback itu tuh merupakan subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke inputnya. Nah, di sini
Dapat kita lihat gambarnya merupakan sistem kendali lingkar terbuka. Kita tidak ada melihat adanya umpan balik ataupun feedback yang dihubungkan dari output atau ke inputnya. Nah, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka itu dengan perumusan CS per RS dengan GS, lalu keluarannya dalam bentuk CS sama dengan RS dikali GS. Lalu selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup. Nah, bedanya di sistem kendali lingkar tertutup kita uh, akan memiliki umpan balik yang dimana dapat dilihat pada gambar uh, terdapat proses pengembalian uh, output ke inputnya. Nah, ini merupakan contoh bentuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan rangkaian uh, perumusan seperti yang terdapat pada gambar. Nah, soal nomor 3, jelaskan apa itu konstanta pengalih atau KP beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, KP itu sendiri itu tuh nilai yang digunain untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Jadi sebelum masuk subsistem ada KP untuk memperkuat sinyalnya. Adapun fungsi KP itu untuk mengatur besarnya respon sistem terhadap error, mengubah kecepatan sistem dalam merespon gangguan, dan menentukan sensitivitas sistem terhadap perubahan input. Adapun dapat kita lihat gambar contoh diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup ketika menggunakan KP. Nah, apa sih pengaruhnya pada diagram blok sistem kendali lingkar terbuka? Kenaikan KP akan memperbesar output secara langsung, tapi tidak selalu menjamin akurasi karena tidak adanya umpan balik. Nah, lalu pada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup, itu pengaruhnya KP bakal menentukan respons sistem terhadap error. Nah, semakin besar KP-nya, maka semakin cepat sistem merespon perbedaan antara set point dan outputnya. Soal yang keempat, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. Jadi, pengendali proporsional integral derivatif atau bisa disingkat PID adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, dari sana, PID itu sendiri bakal terbagi uh, dengan berbagai tipe-tipe pengendali. Nah, yang pertama yaitu ada pengendali proporsional yang digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, dapat dilihat pada gambarnya hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu. Jadi UT sama dengan KP dikalikan ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, gimana sih pengaruh pengendali P ini? Jadi, ketika KP-nya diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat. Dan kebalikannya, jika dia diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat. Namun, ketika KP-nya diperkecil, itu rise time-nya akan semakin lama. Sedangkan kalau dia diperbesar, itu rise time-nya akan semakin singkat. Nah, gimana kalau ternyata KP-nya terlalu besar? Dia akan menjadi tidak stabil, respon sistem akan menjadi tidak stabil atau bahkan mengalami overshoot atau osilasi terlihat jelas. Nah, dengan catatan nilai KP itu harus diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Lalu, jelaskan apa itu pengendali. Oh, maaf, lalu kita memiliki tipe yang kedua, yaitu pengendali integral. Jadi, pengendali ini digunakan untuk menghilangkan state error, menghilangkan steady state error, dan menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nah, dapat dilihat pada gambar, nilai error E itu diumpankan sebagai laju perubahan sinyal
kontrol Jadi DUT per DT sama dengan KI dikali YT. Integralkan kedua ruas menjadi UT sama dengan KI kali integral 0 menuju T, ET, DT. Nah, gimana pengaruhnya? Jadi, ketika sistem diberi KI, respon sistem akan semakin lambat. Jika dia diberi KI dengan sinyal ESS-nya sama dengan 0, outputnya akan tetap dan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika ESS-nya tidak sama dengan 0, maka output menunjukkan kenaikan ataupun bisa jadi penurunan. Dan dipengaruhi dari nilai ESS-nya tadi dan nilai KI-nya tadi. Dimana jika KI-nya sangat besar, maka pengaruhnya semakin cepat error hilang, tetapi osilasinya akan mengalami peningkatan. Lalu tipe yang ketiga itu pengendali derivatif. Ini digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat melakukan output tanpa adanya perubahan input. Dapat dilihat pada gambar, lalu bagaimana sih pengaruh pengendali D ini? Jadi, jika sistem diberi KD, maka nggak akan ada output jika tidak ada perubahan input. Jika diberikan KD dengan nilai error berubah terhadap waktu, outputnya bakal tergantung pada nilai KD dan laju perubahan error. Lalu bagaimana jika KD ditingkatkan? Stabilitasnya akan meningkat dan overshoot akan berkurang. Lalu lanjut, tipe yang keempat yaitu pengendali proporsional integral digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Jika kita lihat pada gambar, bentuk dari blok diagramnya, lalu bagaimana pengaruh pengendali PI ini? Jika sistem diberi pengendali PI, maka pengaruhnya respons sistem akan menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, dan memungkinkan overshoot-nya yang tinggi. Dengan catatan, jika KI-nya lebih besar daripada KP, maka itu untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar ESS-nya hilang. Lalu, tipe yang kelima itu pengendali proporsional derivatif, yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Berikut merupakan bentuk diagramnya, diagram bloknya, lalu bagaimana pengaruh pengendali PD. Pengaruh pengendali PD. Jadi, jika suatu sistem diberi pengendali PD atau proporsional derivatif, respon sistem akan menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan overshoot-nya rendah. Dengan catatan, jika KP-nya lebih besar dibandingkan KD-nya, untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Lalu, tipe yang terakhir yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Yaitu fungsi yang dimana di sini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, pengaruhnya gimana? Jadi, ketika suatu sistem diberi pengendali PID, maka respon transien menjadi lebih baik, ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah. Soal yang kelima, jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Jadi yang pertama ada time constant atau TC, yaitu sebanyak apa waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai akhir, nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Lalu ada settling time, jadi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2%, atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu ada delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, persen MP, Oke,
TP dikurangi C 0 hingga C 0 hingga dikalikan 100%. Lalu yang keenam adalah time V, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu, soal yang keenam itu sederhanakan diagram blok di bawah ini hingga diperoleh fungsi alihnya. Jadi yang pertama kita lakuin itu, kita kerjakan dulu yang bagian yang seri ini. Sini ada G1, G2, dan H2, dan H3. Sehingga nanti didapatkan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita gabungkan umpan baliknya. Kita gabungkan dulu umpan balik yang H1 ini. Sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. G1, G hasil dari seri yang, maaf, hasil yang seri tadi, gabungan jalur seri tadi itu G1, G2, dan H2 dikali H3. Lalu kita gabungkan umpan baliknya yang H1 tadi dengan rumus yang G per 1 ditambah G kali H. Jadi G1, G2 per 1 ditambah G1 kali G2 kali H1. Nah, lalu kita gabungkan paralel C1 dan C2. Sehingga kita dapatkan bentuknya C2 dikali 1 ditambah C1. Nah, maka di sini diagram blok kita sudah mencapai bentuk yang sederhana dengan bentuk lingkar tertutup. Nah, jadi kita bisa mulai membuat persamaan fungsi alihnya, yaitu C S per RS. Lalu kita eh, masukkan persamaan fungsinya dengan C2 dikali 1 tambah C1 dikali G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 per G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 kali H1 dikalikan H2 H3. Lalu kita sederhanakan sehingga dapat bentuknya seperti C2 dalam kurung 1 ditambah C1 tutup kurung kalikan G1 G2 per buka kurung 1 ditambah G1 G2 H1 tutup kurung ditambah G1 G2 H2 H3. Sehingga dapatkan hasil akhir atau kita memperoleh fungsi alihnya Y2 kurang 1 ditambah C1 G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 ditambah H2 H3 H3 ya, maaf. Nah, jadi nanti untuk hasil dari blok diagramnya itu hanya akan ada satu subsistem dan yang berisi nilai akhir dari fungsi alihnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengetikan atau pengeditan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.